Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua di rumah sehat kan? Amin. Sehat. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sudah? Kalau sudah, saya akan bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Hari demi hari kita dengan tekun mengerjakan firman, tahu firman dan kerjakan firman. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang punya kekayaan banyak, itu hanya fasilitas yang Tuhan berikan, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mengerjakan firman itu. Haleluya, haleluya. Dan saya sering bicara bahwa kebahagiaan itu tidak bisa kita raih hanya karena di luar daripada Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan kalau kita jauh daripada Kristus. Tetapi kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita dibeli, kita ditebus dengan darah yang mahal. Yesus datang untuk apa? Menebus kita, untuk memperdamaikan kita. Adam telah berdosa dan Adam telah melakukan hal yang salah. Nah, oleh sebab itu harus ada yang datang untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Adam sudah terpisah jauh daripada Tuhan. Karena apa? Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai memisahkan diri, menjauhkan diri daripada Tuhan. Adam sudah tidak hidup. Awalnya mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan, ternyata tapi mereka keluar dari kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ketika mereka ada di dalam Taman Eden, mereka tidak merasa bahwa mereka telanjang. Tetapi ketika kemuliaan itu diangkat daripada mereka, dan mereka melihat bahwa mereka telanjang. Nah, itu adalah satu bukti bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu ada seseorang yang harus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Di sini hidup kita telah dibayar lunas. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita datang sama Tuhan dan kita serahkan seluruh hidup kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Dan hari itu pun, saat itu pun, kita berpindah dari kematian kepada kehidupan. Kita berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita muliakan muliakan hidup kita, muliakan tubuh kita dengan semua yang Tuhan berikan buat kita. Dia bilang apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuh kita. Jangan merusak tubuh kita karena kita sakit hati. Jangan merusak tubuh kita karena kita marah. Jangan merusak tubuh kita karena kita dendam. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita menyimpan sakit hati dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Kita merusak rumah Tuhan. Kita merusak bait Allah itu. Karena apa? Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kita menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Kita menyingkirkan Tuhan dari hati kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita jaga baik-baik. Di sini muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Di sini kenapa? Kita harus tahu satu perkara, bahwa kita telah dibeli. Ini dulu yang harus kita tahu. Kita telah dibeli dengan apa? Dengan darah yang mahal. Ya, Tuhan menebus kita dengan darah yang Dia harus mati untuk apa? Membayar lunas segala dosa kita.
Supaya apa? Kita diberkati. Ya, kita yang miskin kita diberkati, kita yang penyakitan kita diberkati, kita dipulihkan, kita dikuatkan, kita disembuhkan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita nikmati. Sebagai anak-anak Tuhan kita nikmati, sebagai orang percaya kita nikmati hal yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan merusak tubuh kita hanya karena kita marah, hanya karena kita sakit hati, karena kita simpan dendam dalam hati. Singkirkan itu, buang jauh-jauh. Sudah tahu hari ini, mari singkirkan itu. Jangan biarkan sakit hati itu. Karena apa? Sakit hati itu lama-lama akan kita menghancurkan hidup kita sendiri. Jadi Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati hidup ini. Kalau tadi dikatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman, menyimpan firman itu di hati, adalah orang yang berbahagia. Ini orang yang berbahagia. Nah, kalau kita mau menikmati segala yang terbaik, janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, mari kita harus tahu bahwa kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Nah, kalau dalam ayat-ayat yang lain dia bilang begini, kalau coba kita perhatikan di dalam 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, janganlah kita menjadi hamba manusia. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi hamba manusia. Kita telah dibeli di sini dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi anak Tuhan. Amin. Menjadi orang percaya, orang yang telah ditebus. Nah, kalau kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, ya, dengan hidup kita. Hidup kita adalah milik Kristus. Kita sering katakan bahwa hidup kita milik Kristus, tapi ketika masalah datang, kita tidak melupakan Kristus dalam hidup kita. Ini yang sering terjadi. Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita melupakan Tuhan. Ya, kita melupakan Tuhan, padahal kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia dalam segala hal, dalam segala masalah, dalam setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Hari-hari ini bukan hari yang enak, bukan hari yang kalau mau dibilang hari yang penuh dengan sukacita, tidak, tetapi hari yang orang bilang hari-hari ini adalah hari yang sukar, yang sulit, ya, hari yang sukar, hari yang sulit. Nah, bagaimana kita melalui hari yang sukar dan sulit ini kalau kita tidak ada di dalam Kristus? Bagaimana kita harus melewatinya? Bagaimana harus kita melaluinya hari-hari ini kalau kita tidak ada dalam Kristus? Kalau kita tidak bawa setiap masalah dan persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita mau serahkan sama Tuhan, padahal itu firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan bilang, mari datang sama Tuhan, bawa seluruh hidup kita sama Tuhan, persembahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Tetapi kita seringkali ketika kita ada masalah, kita bukan lari sama Tuhan, tetapi kita lari kepada manusia. Ini yang sering terjadi. Kita lari kepada manusia, kita lari kepada hal-hal yang lain, kita lari kepada obat-obatan, kita lari kepada alkohol, kita lari pada rokok, kita lari pada hal-hal yang yang akhirnya merusak hidup kita, yang akhirnya merusak bait Allah itu. Nah, ini yang terjadi. Bukan kita lari kepada hal-hal yang demikian, tetapi kita datang sama Tuhan. Ya, kita datang sama Tuhan, bawa hidup kita sama Tuhan, persembahkan hidup kita semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau bikin apa, kita mau kerjakan apa, kita minta tuntunan Tuhan, dan Tuhan yang sendiri akan memimpin hidup kita. Amin. Tuhan sendiri yang akan memimpin hidup kita. Ketika Tuhan memimpin hidup kita, kita akan melihat, wow, ternyata luar biasa. Ya,
masalah kita Tuhan angkat daripada kita, dan Tuhan memberikan sukacita. Di tengah badai tapi kita ada sukacita, ya. Di tengah masalah ada sukacita di hati kita, dan itu tidak bisa ditukarkan dengan apapun juga. Tidak bisa ditukarkan, tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Karena sukacita itu tidak bisa dibeli. Banyak orang lari ke luar negeri, jalan ke luar negeri, ada yang berlibur sampai 1 tahun. Teman saya di Bali, dari Bali, dia berjalan selama hampir 1 tahun keliling dunia, dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Akhirnya dia kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu yang terjadi. Apa yang dia dapatkan di sana? Hanya paling sesaat dilihat, dinikmati sesaat, pulang lagi. Masalah itu tetap ada. Masalah itu tidak selesai. Amin, saudara. Masalah itu tidak selesai. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ada dalam Tuhan, kita tahu, kita serahkan setiap masalah kita, kita bawa setiap persoalan kita, kita serahkan sakit penyakit kita serahkan seluruh hidup kita, dan kita minta Tuhan. Bukan Tuhan tidak sanggup, Tuhan sanggup, tapi kita yang tidak mau melepaskan itu. Amin. Amin. Nah, bukan Tuhan tidak sanggup untuk memulihkan kita, bukan Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup, tetapi bagaimana ada kerjasama yang baik. Tuhan bilang menyerahkan sama Tuhan, kita tidak menyerahkan sama Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan, ini yang jadi masalah. Nah, kita mesti tahu dulu, karena kita sudah dibeli, kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Ya, harga yang sangat mahal. Tuhan Yesus rela mati untuk kita, untuk menebus hidup kita, untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus segala kejahatan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan tubuh kita, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Ya, bukan hanya satu, seluruh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua mari kita muliakan. Ya, Tuhan mau supaya kita muliakan Dia, mengagungkan Dia, memuji, menyembah Dia, meninggikan Dia. Bukan hanya kita bicara, bukan kita hanya bisa bicara oke, tidak, tetapi Tuhan mau bukti nyata itu. Dengan hidup kita muliakan Tuhan, sehingga orang melihat hidup kita. Orang yang tidak percaya melihat hidup kita, sungguh mereka anak Allah, sungguh mereka anak Tuhan, sungguh mereka hamba Tuhan. Nah, ini adalah ada pengakuan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Bukan sebagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Nih, jangan setengah-setengah. Jadi kalau ada istilah ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan setengah-setengah, kita babak belur. Kenapa saya bilang babak belur? Kenapa? Kita masih melakukan dosa. Kita masih kompromi dengan berbagai macam hal. Nah, bagaimana kita bisa all out dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita? Kenapa? Kita tidak sepenuhnya serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Nah, ini yang dikatakan setengah-setengah. Padahal Tuhan mau seluruh hidup kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan sudah tebus kita. Dan Dia bayar lunas, bukan Dia bayar nyicil. Ya, bukan Tuhan bayar nyicil, tetapi Tuhan bayar lunas. Kalau kita kredit motor, kita kredit mobil, kita nyicil. Tapi Tuhan tidak kredit. Ya, Tuhan bayar cash. Dengan apa? Dengan hidupnya sendiri. Dia menggantikan hidupnya dengan untuk menebus kita, untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus segala apa? Hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Nah, coba perhatikan. Nah, dalam Filipi 1 ayat 20,
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Filipi 1 ayat 20. Di situ coba perhatikan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Nah, dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Baik oleh hidup maupun oleh mati kita serahkan seluruhnya sama Tuhan, bukan setengah-setengah. Nah, kita tidak berjalan dengan Tuhan itu setengah-setengah, tetapi kita berjalan dengan Tuhan sepenuhnya. Bagaimana Tuhan mau bela kita, bagaimana Tuhan beban itu mau terangkat dari hidup kita kalau kita masih pikul beban. Ya, ada satu istilah bahwa ketika ada satu pengembara dia berjalan, ketika ada kereta datang dan dia mulai naik ke dalam kereta, tetap dia memikul bebannya, ranselnya yang berat dia pikul, padahal dia sudah di dalam kereta yang membawa perjalanannya yang begitu jauh menjadi lebih dekat. Nah, ini yang terjadi. Kita seperti seorang pengembara itu, kita masih terus memikul beban, padahal kita sudah seharusnya kita menurunkan beban kita melepaskan beban kita, sehingga beban yang tadinya terasa berat kita panggul itu menjadi ringan. Amin. Nah, ini bawa dalam Tuhan, serahkan hidup kita dalam Tuhan sesungguhnya. Kalau kita serahkan semua hidup kita dalam Tuhan dan kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan lihat perkara besar pasti terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan sendiri yang telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Ya, dari cara hidup kita yang lama, Dia telah menebus kita dan Dia telah membayar lunas. Lunas Tuhan bayar kita. Ya, darahnya tertumpah untuk siapa? Untuk menebus kita, untuk membasuh kita dari segala kejahatan kita, dari segala dosa kita, dari segala hal-hal yang buruk yang masih kita pegang sampai hari ini. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita singkirkan itu. Serahkan semua sama Tuhan. Amin. Mari bawa sama Tuhan, bawa hidup kita dan persembahkan sama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan kepadamu. Katakan demikian. Ya, ketika kita sudah bawa, jangan lagi kita pikir. Nah, kalau kita melepaskan beban kita, berarti apa? Kita tidak mikir lagi. Baik itu dalam pikiran kita, baik itu kita yang kita panggul, kita lepas, taruh. Nah, kalau kita sudah taruh itu, berarti apa? Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita, biarkan Tuhan yang memimpin kita, biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Nah, kalau Tuhan yang memimpin kita, kita merelakan hati kita dan membuat dan memberikan Tuhan menuntun kita. Nah, Tuhan akan membawa kita kemana yang Tuhan mau, dan Dia tahu jalan kemana yang terbaik buat kita. Amin. Dia tahu hal yang terbaik yang harus kita kerjakan. Dia tahu hal yang terbaik yang harus kita nikmati. Tuhan mau kita nikmati itu semua. Tapi oleh karena kita setengah-setengah, kita masih memikul beban. Saya kok gak beres-beres, bebanku tidak pernah selesai-selesai. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita hanya mengandalkan Tuhan setengah-setengah. Ya, kita hanya mengandalkan Tuhan hanya mungkin 10% saja, atau mungkin 1% dalam hidup. Tuhan mau 100%, bukan 99%, tetapi Tuhan mau 100%. Kalau kita sudah serahkan masalah kita sama Tuhan, percayakan Tuhan bekerja dalam hidup kita, biarkan Tuhan bertata dalam hidup kita, dan biarkan Tuhan memimpin hidup kita.
kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari ini kita sadar dan kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, Tuhan, karena apa? Kita harus tahu bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah yang mahal. Darah yang tercurah di Bukit Kalvari itu darah sangat mahal. Ya, Dia yang sanggup untuk memulihkan kita. Dia yang sanggup, darahnya yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Darahnya yang sanggup untuk memulihkan kita. Darah yang sanggup untuk menebus kita dari segala hukuman dosa. Oleh sebab itu, mari datang pada Tuhan. Jangan lari kepada setiap persoalan. Ketika kita ada masalah, jangan lari kepada manusia, tetapi lari sama Tuhan. Datang berteriak sama Tuhan, minta tolong, Tuhan ini saya. Tuhan angkat setiap masalah kita. Tuhan angkat setiap beban kita. Tuhan angkat setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, lari sama Tuhan dan mari kita muliakan Tuhan dengan apa? Seluruh keberadaan hidup kita. Yang tadi saya katakan, jangan simpan sakit hati dalam hidup kita. Jangan simpan sakit hati dalam tubuh kita. Jangan simpan sakit hati di dalam hati kita, tetapi mari singkirkan itu semua, amarah dan berbagai-bagai macam kejahatan, mari singkirkan itu semua. Dan kalau ada rancangan-rancangan yang jahat dalam hidup kita, mari kita bertobat, tinggalkan segala rancangan yang jahat ini. Nah, mari kita datang sama Tuhan dan persembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan sama Tuhan. Nah, Tuhan mau seluruh hidup kita ini, ya, semua sepenuhnya 100%, ya, bukan 99,9 sekian persen. Tidak, tetapi Tuhan butuh sesungguhnya. Kalau kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, kita akan lihat perkara ajaib pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah kita pasti Tuhan angkat dan Tuhan lemparkan setiap masalah kita jauh-jauh daripada kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, karena kita harus tahu bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah yang mahal. Oleh sebab itu, mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita, muliakan Tuhan dengan tubuh kita, muliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, mari semua yang ada dalam program ini, siapapun kita, mari dengarkan firman Tuhan saat ini dan kita mulai ambil kesempatan dan ambil waktu dan kita mulai berdoa sama Tuhan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita, kita mau bertobat sama Tuhan, kita mau tinggalkan semua kondisi-kondisi yang demikian. Karena apa? Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Tuhan mau supaya kita menikmati janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, ya, tubuh kita kuat dalam menghadapi hari-hari ini. Nah, kalau kita dengar hari-hari ini bahwa virus semakin ganas, tetapi Tuhan mau, Tuhan jaga lindungi kita. Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi kita. Oleh sebab itu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Karena darah Yesus yang menguduskan kita, darah Yesus yang menyucikan kita, darah Yesus yang menyembuhkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang dalam program ini, baik di YouTube maupun yang ada di IGTV, mari serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Kalau kita persembahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, kita akan lihat, kita akan perhatikan, kita akan melihat bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil dalam segala hal. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah menyangsikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi percaya sama Dia. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan 100%. Haleluya. Nah, kita lihat lagi ada satu bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18.
Sebab kamu tahu, 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, coba perhatikan di situ. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, dulu kita belum mengenal Tuhan, hidup kita sia-sia. Amin. Hidup kita sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Jadi apa? Apa yang terjadi di sana? Jadi kita itu mengikuti pola turun-temurun. Ya. Pola turun-temurun. Kita masih bisa kompromi dengan segala hal. Ya, karena mau bikin ini pemali, mau bikin itu pemali, ya, mau kerjakan ini pemali. Ada iklannya, saya lihat iklannya saya ketawa. Dia mau makan pemali, dia duduk di depan pintu pemali, ya, dia duduk di atas meja pemali. Semua itu apa? Cara hidup yang lama. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama. Berarti apa? Kita sudah berubah dari cara hidup yang lama. Oleh sebab itu, kita harus tinggalkan itu semua. Nah, Tuhan tidak mau di sini kan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tuhan bilang itu cara hidup yang sia-sia. Tinggalkan itu semua. Terus yang kamu warisi dari mana? Dari nenek moyangmu yang sudah turun-temurun, dan itu sampai ke kita yang nikmati. Makanya segala kutub turun-temurun itu 3 sampai berapa generasi? 4. Sampai ada 10 generasi. Sampai 10 generasi. Bayangkan orang 10 generasi, orang hidup berapa ratus tahun di atas kita masih mewarisi dia punya kutub itu. Nah, hal yang demikian terjadi dalam hidup kita, mengikat dalam hidup kita. Walaupun kita sudah tidak mengenal dia, siapa dia lagi, moyang dan moyang di atas kita, tapi itu kita warisi mereka punya cara hidup yang sia-sia. Oleh sebab itu, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Mari kita muliakan tubuh kita, muliakan hidup kita dengan cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ukurannya kembali kepada firman Tuhan, tidak lari kemana-mana. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini. Dan iblis kalau menipu kita itu, orang bilang apa? Beda-beda tipis. Ya, ada istilah orang Jakarta beti, beda-beda tipis. Namanya beti, bukan beti nama orang, tapi tidak. Ini beda-beda tipis, ya. Jadi itu sangat-sangat tidak kelihatan. Kelihatannya sangat rohani, tetapi itu tidak rohani. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sebagai anak-anak Tuhan, harus kita waspada. Karena apa? Kita jangan mau ditipu, kita jangan mau dibohongi, kita jangan mau diputarbalikkan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini kita harus ikut kembali kepada cara hidup yang lama. Karena apa? Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Dengan apa? Coba lihat. Bukan dengan emas dan perak, tapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, ya, darah yang sangat mahal. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, Tuhan mau iman kita dan pengharapan kita semua 100% tertuju kepada Allah.
Dan bukan 90,999%. Tidak, tetapi Tuhan mau 100%. Kalau sudah percaya sama Tuhan, jangan lagi kita bersandar kepada hal yang lain. Kita bersandar kepada kebiasaan kita. Kita bersandar pada ini dan itu. Kita bersandar pada mimpi-mimpi. Kita bersandar pada hal-hal yang buruk. Tidak, tetapi Tuhan mau. Karena saya bilang sangat tipis, beda-beda tipis. Nanti ada datang, semalam mama bilang begini, begitu, dan segala macam. Nah ini mesti disingkirkan. Yang datang itu bukan mama, tapi siapa? Setan yang datang. Ya, setan yang datang. Karena apa? Mama sudah ada di mana? Keluarga kita sudah ada di mana? Dari Firdaus ada bersama dengan Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan berarti apa? Dia sudah dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ada di mana? Ada di Firdaus. Nah, orang yang mati itu tidak bisa berhubungan lagi dengan manusia. Nah, ini sering terjadi. Makanya tadi saya bilang itu bedanya beda tipis. Kamu harus buat begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ikut. Saya bilang apa-apaan. Kita hidup dalam Tuhan. Tuhan tidak mau ada lagi noda-noda kekafiran itu melekat dalam hidup kita, melekat dalam diri kita sebagai orang yang sudah ditebus sama Tuhan. Ya, itu sudah dibayar lunas sama Tuhan. Nah, jangan lagi. Kenapa? Sudah tidak, dunianya sudah berbeda. Ya, dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu sudah berbeda sangat jauh antara langit dan bumi. Ya, di Firdaus di atas, bumi di bawah, jauh sekali. Ya, jauh sekali. Nah, ini jadi hal-hal yang demikian mesti kita singkirkan. Kalau ada yang masih dapat mimpi-mimpi yang model begitu, jangan percaya. Ya, itu bukan mamamu yang datang, bukan saudaramu yang datang, bukan suamimu, bukan istrimu yang datang, tetapi yang menyamar sebagai setan yang datang. Oleh sebab itu, mari kita singkirkan itu semua. Jangan ada lagi noda kekafiran dalam segala kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita muliakan Tuhan dengan apa? Dengan tubuh kita. Ya, dengan tubuh kita, dengan hidup kita, dan kita muliakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar sungguh-sungguh ada dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mari bawa seluruh hidup kita, persembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Hal-hal yang demikian, yang masih berbau-bau hal yang demikian, kita singkirkan. Ya, berbau hidup yang sia-sia, kita singkirkan itu semua. Tradisi-tradisi kita singkirkan. Ya, tradisi yang tidak memuliakan Tuhan, kita singkirkan itu dari hidup kita. Supaya apa? Kita berkenan mempersiapkan hidup kita ketika Tuhan datang, kita akan dijemput. Ya, kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita mempersiapkan hidup kita, kita ada dalam ibadah itu untuk apa? Untuk mempersiapkan hidup kita, untuk mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Ya, kita tidak bingung lagi, kita tidak takut lagi, tetapi kita punya satu keberanian percaya kepada Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Kita sudah siap. Ketika Tuhan datang dalam awan di angkasa, kita akan ada bersama. Orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit terus. Orang yang hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Nah, hidup dalam Tuhan, tetapi orang yang tidak hidup dalam Tuhan, mereka akan mengalami hal yang buruk terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, yang tadi saya bilang, jangan lagi kita hidup, sia-siakan hidup kita hanya untuk hal-hal yang merugikan hidup kita, merugikan masa depan kita.
Mari kita pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di situ dikatakan bahwa oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, perhatikan baik-baik di situ. Oleh dialah kamu percaya kepada, oleh Yesuslah kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakan Yesus, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Taruh iman kita dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada yang lain. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari demi hari, mempersiapkan hidup kita bagi kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Bapa, terima kasih, hamba telah selesai berbicara kebenaran-Mu, Bapa. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami, sehingga tidak ada lagi noda-noda kekafiran yang ada dalam setiap hidup kita, yang melingkupi kita, yang menghambat kita, dan yang menghalangi kita. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada masih hal-hal itu melekat dalam hidup kita, kita singkirkan, kita bertobat daripada Tuhan dan kita singkirkan. Tuhan mau kita serahkan seluruh hidup kita 100%. Jangan ada embel-embel kesia-siaan yang masih melekat dalam hidup kita. Mari kita taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mendengar setiap seruan kami Bapa. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu, Engkau lawat setiap kami semua Tuhan. Kami yang ada di rumah, kami yang dalam program ini Tuhan, Engkau jangkau, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan tubuh kami, dengan hidup kami, dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri ambil alih, Engkau sendiri pimpin kami. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, lawat semua yang dalam program ini Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada. Semua yang ada dalam program ini yang Tuhan jangkau, Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia, dari cara hidup kami yang lama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Inilah hidup kami. Kami bawa seluruh hidup kami dan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin hidup kami hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang sukar sulit ini. Dan kami tahu satu perkara, ketika kami ada bersama dengan Engkau, kami akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Masalah dan persoalan kami Engkau yang tanggung Tuhan. Engkau yang pikul setiap beban kami di atas kayu salib Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau menggantikan, Engkau merubah kutuk menjadi berkat, dan berkat itu menjadi berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan ajaib, berkati kami dengan dahsyat, berkati kami dengan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Bapa, glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ada roti dan juga ada anggur yang telah kami persiapkan Tuhan. Mari Bapa, urapi hamba dengan urapan baru Tuhan. Oh, dengan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami meletakkan tangan dengan urapan itu.
kami meletakkan tangan atas roti dan cawan pengucapan syukur ini. Bapa, berkati dan kuduskan ketika kami menikmatinya Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat yang besar bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, mari kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita, dan kita mau berdoa. Bapa, Engkau telah kuduskan roti ini yang melambangkan tubuh dan darah tubuh-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau kuduskan dan tahirkan. Biarlah ketika kami menikmatinya, kami menjadi satu dengan Engkau di dalam nama Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambil, makan. Ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menjadi satu dengan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari semua yang di rumah, kita angkat cawan itu dengan tangan kanan dan kita dengarkan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memulihkan kami. Oh, persekutuan dengan tubuh dan darah menyembuhkan kami. Persekutuan dengan tubuh dan darah membawa kemenangan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, urapi kami semua Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ajaib, Allah yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, Engkau yang memulihkan kami, Engkau Allah yang menyembuhkan kami, Engkau Allah yang memberkati kami dengan ajaib. Haleluya, glory bagimu. Engkau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Oh haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Oleh sebab itu Bapa, kami ada bersama-sama dengan Engkau dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tubuh kami sehat. Di dalam nama Yesus kami kaya di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly. Bahkan segala harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah itu, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu pun dipindah alih tangankan. Dan kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Oke. Bapak Ibu semua boleh persiapkan persembahan di rumah. Ada persembahan, ada perpuluhan yang dibayarkan, atau ada persembahan istimewa, persembahan khusus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu semua. Oke, sudah siap? Kita akan berdoa ya. Haleluya. Oke. Ya, mari angkat setiap persembahan kita. Kita angkat ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di mana kami membawa setiap persembahan kami, baik itu perpuluhan yang kami bayarkan maupun juga persembahan kolektif, persembahan istimewa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa, ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga persembahan ini boleh kami pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oh, ada yang berulang tahun kan hari Minggu ini? Oh, ada Ibu Teresia. Halo Ibu Teresia, selamat ulang tahun. Kalau Ibu ada dalam program, selamat ulang tahun. Tuhan berkati Ibu Teresia. Tanggal berapa? Tanggal 9. Terus? Tanggal 10 ada Bapak Setiawan. Oh, ada Bapak Setiawan. Tanggal 10 Mei. 10 Juni, 10 Juni, sorry.
10 Juni, masih ingat yang lalu lah. Oke, jadi 10 Juni Bapak Setiawan, Om Setiawan, Tuhan berkati. Om Acong kan? Iya, Om Acong, sorry. Om Acong, Tuhan, ya selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Terus ada Marsiano Dan Nikem, tanggal 10. sama Nikem. Iya. Oh, Wah, ada Marsiano, ada Ibu Nikem. Ibu Nikem yang ada di kampung. Tuhan berkati, selamat ulang tahun Bapak Titus. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Siapa lagi? Sudah, itu aja. Jadi ada Ibu Teresia. Ibu Teresia, Om Acong, Marsiano, dan Ibu Nikem. Oke, kita berdoa. Ya, kita berdoa buat rekan-rekan kita, buat saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu yang ada di depan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Oke, haleluya. Oke, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Ibu Teresia, dan juga ada Bapak Acong, ada Marsiano, dan juga Ibu Nikem. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapak berkati dengan ajaib, Bapak berkati dengan dahsyat, Bapak berkati dengan luar biasa. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau nyatakan kuasa di dalam mereka, di tengah-tengah mereka. Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, berkati kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, berkati semua umat Tuhan dimanapun berada. Apa saja yang dikerjakan hari-hari ini dalam waktu masa-masa yang sukar sulit ini, mari Tuhan berkati dengan ajaib. Bapa berkati dengan luar biasa. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berikan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru mengalir melimpah dalam setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat yang sakit dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa Allah mengalir dalam mereka. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami imani di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu dan kami percaya, kami serahkan. Biarlah Tuhan bekerja. Roh Allah bekerja dengan hebat. Roh Allah bekerja dengan dahsyat. Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, baik itu dari pemerintahan pusat sampai pada daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Mari Tuhan berkati, Tuhan lawat Bapak Jangkau, Bapak Jama di dalam nama Yesus. Batas-batas negara kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan Bapak, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Bapak berkati setiap masyarakat Indonesia ini Tuhan, dimanapun berada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa Allah mengalir dalam setiap mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Engkau terus berbicara dalam kami semua. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga dan kita
kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless Selamat